Pembahasan soal UTBK TPS kemampuan kuantitatif. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Nomor 1. Jika suatu kolam diisi air melalui keran A, B, atau C saja, kolam tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut 10 jam, 12 jam, dan 15 jam. Jika ketiga keran digunakan bersama-sama selama 3 jam, maka kolam tersebut berisi. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kita harus menghitung masing-masing kerannya dulu. Jadi kita tahu kalau keran A itu dapat mengisi penuh kolam dalam waktu 10 jam. Itu menandakan kalau satu kolam itu akan terisi dalam waktu 10 jam. Oke? Berarti lakukan hal yang sama untuk yang keran B-nya. Berarti 12 jam menjadi satu kolam per 12 jam. Dan yang untuk keran C itu 15 jam satu kolam per 15 jam ya. Nah, kalau kalian udah menentukan nilai berapa debit airnya itu, kita langsung tambahkan aja karena kan di sini dikatakan ketiga keran. Berarti kalau keran A, B, dan C dijumlahkan itu kita akan dapatkan 1/10 ditambah 1/12 ditambah 1/15. 60 berarti sini 6 tambah 5 tambah 4. Maka didapatkan 15/60. Nah, kalau kalian udah ketemu nilai 15/60 itu, berarti kita tinggal kalikan aja berapa waktu bersama-samanya itu, yaitu 3 jam. Jadi 15/60 tinggal dikali 3 jam aja. Maka didapatkan 45/60 kan. Kita kecilin berarti 3/4. Maka didapatkan 0,75 bagian. Jadi ketika ketiga keran itu dinyalakan bersama-sama, maka akan terisi 0,75 bagian. Seperti itu aja. Next untuk yang nomor 2. Jika tarif parkir untuk 2 jam pertama adalah Rp2.000 dan tarif selanjutnya dihitung per jam. Jika uang Rp6.500 dapat digunakan parkir mobil selama 5 jam, maka tarif parkir setelah 2 jam pertama adalah. Dari soal ini kita tahu kalau misalnya mobil itu sudah berparkir selama 5 jam kan. Udah parkir 5 jam maksudnya. Nah, di sini kita udah tahu kalau 2 jam pertama itu nilainya 2.000 kan. Berarti sisa yang harus kita hitung adalah 3 jamnya ya. Sedangkan uang yang dibayarkan itu 6.500. Kelebihan. Nah, tadi udah dibayarkan 2.000, berarti menjadi 4.500 kan. Ya udah, dari 3 jam ini berarti membayar 4.500. Maka kalau ditanya tarif per jamnya, tinggal 4.500 dibagi 3 aja. Maka didapatkan 1.500 rupiah per jam. Maka jawabannya D. Kita masuk ke nomor 3. Manakah dari nilai berikut yang terbesar? Nah, kalau ketemu soal tentang yang terbesar dalam bentuk persentase gini, kalian tinggal kalikan aja. Jadi yang A itu kan 8% berarti 8/100 kan. Berarti cara cepatnya tinggal 8 kali 8 aja 64. Yang B 3 kali 25 aja, berarti 75. Yang C 20 dikali 4 aja 80. Yang D 9 dikali 10 itu 90. Yang E 1 dikali 65 yaitu 65. Maka karena yang ditanya nilai yang terbesar, ya udah berarti jawabannya yang D. Ingat ya, kalau untuk yang persenan kayak gini suruh ditanya yang terbesar, tinggal kalikan seperti biasa aja. Cari yang nilainya terbesar. Next ke nomor 4. Pada perjalanan terkini dari Singapura menuju Malaysia, Cassandra berkendara selama 5 jam, oke. Pada jam pertama, kecepatan rata-ratanya adalah X km per jam dan kecepatan rata-ratanya adalah Y km per jam untuk 4 jam ke depan. Berapa kecepatan rata-ratanya dalam kilometer per jam untuk keseluruhan perjalanannya? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di tipe lain dari kuantitatif ini ada kita suruh menebak apakah persamaan 1 atau pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu cukup untuk membahas ngejawab soal yang ditanya atau tidak. Kita tahu nih ya, kalau misalnya ada diketahui nilai X-nya, oke, dan diketahui nilai Y-nya. Jadi kalau ditanya berapa kecepatan rata-ratanya,
Ya udah, berarti kan yang ada nilai X sama Y-nya itu kan yang ini. Nah, kenapa yang kita jawab itu cuma yang duanya aja? Karena kalau kalian lihat yang pertama kan di sini dikatakan per jam ya, berarti X doang. Sedangkan yang di Y ini adalah untuk 4 jam, artinya 4Y. Jadi itu kan sesuai 4Y sama X. Jadi yang dua itu sebenarnya cukup. Kenapa yang satunya nggak cukup? Karena yang Y di sini cuma diketahui Y doang, bukan 4Y. Sedangkan yang diketahui di soal itu adalah 4Y. Jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini, kalian tinggal pakai logika aja. Berarti kita tahu kalau jawabannya itu adalah yang B. Pernyataan 2 saja cukup, namun pernyataan 1 saja tidak cukup. Next, untuk yang nomor 5. Nomor 5 ini masuk ke suatu deret ya. Jadi hasil kali 5 suku pertama dari satu barisan geometri adalah 32. Hasil kali 5 suku pertama, berarti kalau kita kalikan nih U1 dikali U2 dikali U3 dikali U4 dikali U5, itu hasilnya adalah 32 ya. Jika jumlah suku ketiga dan suku keempat barisan tersebut adalah 6, berarti U3 ditambah U4 adalah 6. Maka suku ke-6 barisan tersebut adalah, kita review ulang dikit ya. Jadi kalau untuk di barisan geometri rumusnya apa? UN sama dengan AR N pangkat min 1 ya. Berarti kalau kita masukin ke yang perkalian 5 suku pertama ini, kalau U1 itu kan jadinya AR pangkat 0 ya, berarti sama aja A dikali U2 berarti AR, U3 AR pangkat 2, U4 berarti AR pangkat 3, U5 AR pangkat 4 sama dengan 32. Jadi kalau kita kalikan A pangkat 5 dikali R pangkat 5 10 sama dengan 32. Kalau kita kecilkan lagi, yaitu kita bagi semuanya itu dengan akar pangkat 5, maka didapatkan A R pangkat 2 sama dengan 2. Ya, kita anggap ini sebagai persamaan satunya. Kemudian kalau kita lihat lagi di soal di kalimat selanjutnya itu kan katanya jumlah U3 dan U4 itu 6 kan. Kita masukin aja U3 itu berarti rumusnya AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 ya, sama dengan 6. Oke. Dari persamaan ini kita dapat kalau nilai A itu adalah 2 per R pangkat 2. Paham? Berarti ketika kita masukkan ke persamaan yang ini nih, maka kita bisa tuliskan kalau nilainya itu adalah 2 per R pangkat 2 ya kan, dikali R pangkat 2 ditambah 2 per R pangkat 2 kali R pangkat 3 sama dengan 6. Berarti kalau kita lanjutkan itu didapatkan 2 ditambah 2R pangkat 1 sama dengan 6. Maka kita dapatkan lagi 2R sama dengan 4, R sama dengan 2. Nah, kita udah dapat nilai R-nya itu, rasionya itu adalah 2. Kita substitusikan aja ke persamaan yang awal tadi yang di A. Berarti kan didapatkan 2 per 2 pangkat 4 sama dengan setengah. Berarti A-nya didapatkan setengah, R-nya didapatkan 2. Yang ditanya adalah suku ke-6. Kalau yang ditanya suku ke-6 berarti U6 sama dengan AR pangkat 5. A-nya itu setengah, R-nya itu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu kan 32. 32 dibagi 2, 16. Jadi jawabannya 16. Next, untuk yang nomor 6. Andi ingin membuat kata sandi untuk berangkasnya yang terdiri dari 4 digit angka. Andi memiliki suatu kondisi untuk sandi berangkasnya, yakni setiap digitnya bukan merupakan bilangan prima ganjil. Berapa macam sandi berbeda yang bisa Andi buat? Kalau kalian ketemu soal kayak gini kan berarti itu tentang peluang ya. Kita tahu kalau di sini disebutkan adalah digit angka. Digit angka itu ada apa aja? 0, 1, 2 sampai 9 kan. Ingat, digit angka itu 0 sampai 9, bukan 1 sampai 10 ya. Jadi 0 sampai 9. Nah, kita tahu kalau 0 sampai 9 itu berarti ada berapa digit? Ada 10 digit. Oke, ada 10 digit. Sedangkan di sini dikatakan adalah setiap digitnya bukan merupakan bilangan prima ganjil. Bukan bilangan prima ganjil. Berarti kalau bukan bilangan prima ganjil itu berarti 3, 5, 7 ya.
Jadi maksudnya itu 357-nya itu nggak masuk ya. Dari 10 digit ini ada 357 yang nggak kepake. Berarti sisanya berapa? 10 dikurang 3 digit itu kan berarti yang bisa kita pakai adalah 7 digitnya ini. Oke? Paham? Nah, dari 7 digitnya ini berarti kita bisa ngotak-ngatik kalau kita bikin 4 digit ini. Nah, berarti kan di sini ada 7 digit kemungkinan. Di sini ada 7, di sini ada 7, di sini ada 7 kan. Maksudnya 7 gimana? Jadi di digit pertama kita bisa nuliskan 0, 1, 2, 4, 6, 8, 9. Ada 7 digit. Kalau keempatnya itu bisa kita isi dengan 7 digit, berarti 7, 7, 7, 7. Tinggal kita kalikan 7 kali 7 kali 7 kali 7 adalah 2401. Jawabannya D. Next untuk yang nomor 7-nya. Diketahui X, Y, Z adalah bilangan real yang memenuhi persamaan X plus Y plus 2Z sama dengan A. Berapakah nilai A? Ingat yang tadi udah Mimin bilang, kalau ketemu soal kayak gini, biasanya itu adalah logika. Kita tahu, kalau persamaannya itu kan ada 3 variabel. Ada 3 variabel. Di pernyataan 1 benar ada 3 variabel. Di pernyataan 2 cuma 2 variabel. Nah, ini logikanya gini. Kalau kita mau menentukan nilai dari 3 variabel, minimal kita harus memiliki 3 persamaan dengan 3 variabel masing-masingnya. Kebayang maksudnya? Karena di sini nilai 1 sama pernyataan satunya itu 3 digit benar, tapi pernyataan 2-nya itu cuma 2 digit. Kita nggak bisa pakai kedua persamaan itu, karena kan tadi disebutkan kalau harus memiliki 3 persamaan dengan 3 variabel, sedangkan kalau di soal yang memiliki 3 variabel itu cuma 1 doang, kan dibutuhnya 3. Berarti kita akan isi jawabannya itu yang E. Pernyataan 1 dan 2 bersama tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Artinya harus diketahui pernyataan-pernyataan lainnya. Seperti itu aja. Mana yang paling besar? Nah, sama aja kayak yang tadi di soal sebelumnya. Kalau ditanya mana yang paling besar, kita tinggal kalikan aja seperti biasa. Berarti untuk yang A itu kita dapatkan 2/3 kali 60, yaitu 40% ya. Yang B 4/6 dikali 30, berarti 20%. Yang C 4/3 dikali 60, berarti 80%. Yang D itu 2/3 dikali 30, berarti 20%. Dan yang E 1/3 dikali 90, berarti 30%. Karena yang ditanya adalah yang terbesar, yang paling besar, maka jawabannya itu adalah yang C. Cukup sekian pembahasan soal TPS UTBK kemampuan kuantitatif untuk yang part 1-nya. Sampai jumpa di part 2-nya.